Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih adik-adik semua udah bersedia mau ikut bantuin untuk tugas kakak. Perkenalkan, kakak namanya Risa Desi, biasa dipanggil Kak Desi, dari jurusan BK di Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, sebelumnya apa kabar adik-adik? Nah, kakak kan belum kenal nih satu-satu namanya. Boleh perkenalan dulu dari mana? Ayo, mulai dari mana? Rahma. Bentar ya. Rahma. Terus? Zahra. Terus? Naila. Alika. Oh, Alika. Terus? Siapa? Hilia. Erin. Oh, oke. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatannya, kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Enggak, belum ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Nah, sedikit kakak jelasin. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Biasanya diisi sama 6 atau sampai 12 orang. Nah, di bimbingan kelompok itu kita biasanya ngebahas satu topik. Nah, satu topik ini nanti kita bahas sama adik-adik semua, dan tujuannya itu untuk menambah wawasan kita semua. Habis itu kakak harap nanti waktu diskusi ini adik-adik itu kan semuanya punya hak yang sama untuk berpendapat, jadi bisa lebih terbuka, bisa aktif. Dan juga kalau misalnya nanti misalnya waktu kita pembahasan ada pembahasan yang agak-agak harus dijaga kerahasiaannya, kita jaga juga rahasianya bareng-bareng. Nah, selesai BKP semoga apa yang harus dirahasiain itu tetap dijaga ya adik-adik ya. Kakak hari ini akan membahas topik tentang insecure. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak insecure itu apa sih? Contohnya kayak insecure itu nggak percaya diri, Kak. Ayo, yang mau berpendapat boleh tunjuk tangan. Gak apa-apa, keluarin aja semuanya satu-satu, kakak tanya nanti. Kayak insecure tuh apa, perasaannya gimana? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Rahma dulu deh, coba. Insecure tuh biasanya apa sih? Terus gimana perasaannya? Kayak gimana? Malu gitu, tidak pede. Ulangin aja kata-kata. Malu. Oh iya. Terus kalau Zahra? Tidak percaya diri. Kalau Naila? Kurang pede dengan kependapat. Oh benar, makasih. Terus kalau Alika? Gak merasa pede terhadap hal tertentu. Benar. Kalau Hilia? Minder. Ih, pintar. Erin? Takut dengan kekurangan yang terjadi. Benar. Nah, yang udah adik-adik sebutin tadi itu semuanya benar. Jadi insecure itu merupakan perasaan yang kalau misalnya kita rasain pasti rasanya tuh kayak malu, minder, kurang pede terhadap sesuatu. Nah, biasanya apa sih sesuatu itu yang ngebuat kita kurang pede atau insecure? Ada yang tahu nggak? Contohnya, ini kakak kasih contoh, nanti adik-adik coba ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kan standar cantiknya putih. Nah, kalau kita nggak putih jadi kita minder. Nah, kalau adik-adik apa lagi? Kira-kira apa lagi? Berjerawat. Ih, bener. Gendut. Iya, bener. Ada lagi? Pendek. Giginya nggak rapi. Bener. Terus pendek. Iya. Nah, ternyata kebanyakan kalau insecure itu pasti tentang penampilan luar ya.
Nah, habis itu apalagi ya faktor-faktor penyebabnya. Terus menurut adik-adik, kalau misalnya insecure tadi kan dari penampilan luar, dengan adanya media sosial, menurut adik-adik tambah bikin kita insecure nggak? Kayak Instagram. Karena banyak orang yang lebih cantik dari kita. Iya. Terus kadang nggak cuma cantik doang ya kan, kadang kita ngelihat orang-orang yang lebih kaya, lebih pintar, kadang kita itu munculin perasaan-perasaan insecure ke dia. Dampak negatif dari insecure itu apa? Atau dampaknya boleh positif, boleh negatif. Merasa tidak percaya diri. Jadi nggak pede ngapa-ngapain gitu ya, bener. Terus Nggak suka lihat diri sendiri. ya apalagi kalau ngaca jadinya kayak aduh nggak mau ah. Terus apa lagi coba? Kayak merasa gagal terus. Ih bener banget, pintar. Ada lagi? Nah benar banget kata adik-adik tadi, kalau misalnya sebenarnya dampak negatif dari insecure itu lebih banyak kan ya daripada positif ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari positif nih, kalau kita insecure berarti kita tuh ada perasaan kurang, dan harusnya kalau dikelola dengan baik kita bisa jadi lebih baik lagi kan. Kayak misalnya kita ngelihat anak-anak COC kok pinter-pinter ya, terus kita jadi pengen memperbaiki diri lagi, tapi kalau nggak dikelola dengan benar jatuhnya malah menjerumuskan kita, malah ngebuat kita tuh kayak nggak suka aja sama diri sendiri, ngelihatnya kurang terus, sama seperti kayak kurang bersyukur gitu nggak sih? Iya. Nah kalau menurut adik-adik gimana sih caranya agar kita itu lebih pede lagi, lebih secure lagi sama diri kita? Apa-apa? Nggak apa-apa. Lebih mementingkan kata orang lain. Benar sekali. Terus Lebih bersyukur dengan apa yang ada. benar, berarti caranya kita harus lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Terus lebih apa tadi? Nggak mementingkan kata orang lain. Kalau kata-kata orang lain, kalau menurut diri kita itu bukan kita, ya udah nggak usah didengerin gitu kan. Nah benar banget kata adik-adik tadi. Jadi kalau misalnya kita ngerasa insecure, hal yang harus kita tahu juga, kita itu harus ngelihat sebenarnya positif apa ya, kelebihan diri kita tuh apa aja, kekurangannya apa aja, dan kalau bisa diperbaiki gimana gitu. Nah kira-kira dari pembahasan kita tadi, apakah adik-adik bisa menyimpulkan seperti apa aja pembahasan pokok kita tadi? Ayo, ada 2 atau 3 orang atau 1 orang boleh. Ayo siapa? Oh tunggu, karena adik-adik masih tegang, kakak punya ice breaking. Jadi adik-adik pasti nonton TikTok kan? Nah di TikTok itu ada permainan We Listen We Don't Judge. Tapi kakak pengennya ngubah We Listen We Don't Judge-nya, misalnya Rahma nyebutin satu kelebihan Zahra ya kan, Zahra, tapi ngomongnya We Listen We Don't Judge. Misalnya Rahma hari ini lebih kelihatan bersemangat gitu. Nah nanti kalau Rahma sebutin kelebihan Naila gitu, tapi depannya harus pakai We Listen We Don't Judge. Oke? Kita mulai dari siapa dulu? Iya dari Erin, nggak apa-apa. We Listen We Don't Judge. Kelebihan Hilya tuh dia baik, temannya setia. Oh keren. Terus We Listen and We Don't Judge. Si Alika tuh cantik sebenarnya. Cantik. Iya. Walaupun pakai behel cantik. Iya, emang. Lanjut. We Listen We Don't Judge. Naila hebat karena nggak mentingin kata orang lain.
Oh, keren. Madison Widenjat. Zahra dia orangnya ceria banget. Iya kelihatan. Lanjut. Madison Widenjat. Rahma tuh kayak nggak peduli sama omongan orang lain. Keren, kayak insecure yang kita bahas tadi. Madison Widenjat. Erin tuh orangnya kayak semangat itu belajar kak. Iya. Semangat belajar. Oh, ya kelihatan dari wajah-wajahnya sih. Kalau anak MTSN emang semangat ya. Oke. Nah, tadi kan kakak tanya kesimpulannya. Adik-adik bisa simpulin contohnya. Ternyata insecure itu perasaan yang kita rasain kalau kita ngelihat kekurangan diri terus ya kak. Nah, salah satu caranya kita harus bersyukur. Itu contoh kesimpulannya. Adik-adik ada yang mau simpulin? Ayo. Ada yang mau menyimpulkan? Gak apa-apa. Ada yang mau menyimpulkan? Iya. Ternyata insecure itu adalah itu sesuatu yang kita rasakan terhadap kekurangan dan kita nggak pede gitu. Terus cara kita dampak positif dari kita insecure mungkin bisa jadi kita nggak pede kalau kemana-mana ngelakuin apapun, kurang bersyukur. Cara menghilangkan rasa insecure dari diri kita, contohnya bersyukur, nggak mementingkan perkataan orang lain. Nah, makasih Naila. Nah, tadi kan udah dijelasin kesimpulannya sama Naila. Nah, kakak mau tanya, kakak mau tanya gimana, satu-satu nih kakak tanya, gimana perasaannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Lebih kayak buat inisiatif. Lebih apa? Lega. Oh, iya lega kan? Ya ngerti. Lebih ngerti tentang insecure gitu ya. Zara? Kayak membuat kita lebih percaya diri gitu kak. Ya, iya kah? Benar. Kalau Naila? Lebih termotivasi Untuk? nggak insecure lagi. Amin, semoga ya. Naila? Alika, ya Allah maaf. Jadi tahu cara menghindari rasa insecure. Ya gimana contohnya? Bersyukur dan nggak mementingkan perkataan orang lain. Iya. Emang kalau Alika sendiri pernah insecure gara-gara pakai BH? Sering, tapi cantik tau, sumpah. Ayo. Kalau setelah belajar kelompok ini merasa kita lebih nggak minder. Nggak minder, serius. Dikit. Lebih percaya diri terhadap apapun yang kita lakukan. Amin. Semoga apa yang disampaikan adik-adik tadi benar-benar bisa membuat adik-adik bisa percaya diri lagi ke depannya ya. Nah, terus adik-adik kira-kira ada pesan nggak untuk kegiatan bimbingan kelompok ini? Contohnya kegiatan bimbingan kelompoknya asik nih kak, kalau bisa dilakuin lagi yuk kapan-kapan, atau kalau bisa kalau kakak buat bimbingan kelompok lagi nanti pembahasannya gini kak. Ada yang mau kasih pesan? Ayo. Ayo, ada. Boleh semuanya, tunggu. Erin, Laila, Hilya, Alika, Naila, Zahra, Rahma. Hafal. Oke. Ada yang mau kasih pesan? Bimbingan kelompoknya asik, menarik, tapi semoga besok-besok gak tegang lagi. Iya, karena baru kenal juga ya. Adik-adik tegang gitu nggak? Iya, masih tegang. Oke. Nah, karena ini bimbingan kelompoknya udah selesai. Nah, terus tadi adik-adik juga udah berkomitmen kalau misalnya habis kegiatan ini itu perasaannya mau menghilangkan rasa insecure-nya sedikit demi sedikit lah ya.
Kakak juga berterima kasih ke adik-adik semua. Semoga nanti bimbingan kelompok ini bisa kita lakukan ke depannya, mungkin kapan-kapan lagi. Nah, terus terima kasih juga adik-adik udah bersedia untuk ikutan kegiatan bimbingan kelompok oleh kakak. Kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.